selamat malam pemirsa Indonesia Business Forum kembali menjumpai Anda. Kita sudah simak tadi informasi pengantar sebelum kita berdiskusi pada malam hari ini pemirsa, di mana perang Rusia dan Ukraina ini memberikan dampak yang luar biasa sekali bagi dunia internasional. Karena apa? Karena Rusia ini merupakan salah satu negara pengekspor terbesar energi di wilayah Eropa. 40% lebih tadi kita menyimak bersama-sama. Nah artinya kalau supply ini terganggu, artinya pasokan di Eropa pun terganggu dan Eropa pun akan mencari sumber-sumber energi lainnya dan ini tentu akan mempengaruhi harga energi di tingkat dunia. Contohnya saja pemirsa, harga minyak mentah dunia hari ini naik di angka sekitar 108 sampai dengan 109 per barel US dollar tentunya, dan tidak hanya itu saja tentunya masalah energi yang mungkin saja timbul. Kita lihat juga bahwa kedua negara ini merupakan salah satu negara yang menghasilkan komoditas-komoditas lainnya termasuk juga komoditas pangan seperti misalkan gandum dan juga jagung. Nah lantas jika perang antara Rusia dan Ukraina ini terus berlanjut, bagaimana dampaknya khususnya ke Indonesia? Apakah sangat berpengaruh signifikan? Kita akan bahas ini pemirsa bersama dengan 4 orang narasumber. Langsung saja saya perkenalkan 4 orang narasumber kita. Yang pertama yaitu ada Bapak Satya Yuda, merupakan anggota Dewan Energi Nasional. Selamat malam Pak Satya Yuda. Kemudian di sebelah Pak Satya Yuda juga ada Bapak Wardaya Karnika, merupakan anggota DPR RI dari fraksi Gerindra. Selamat malam Pak. Selamat malam, namanya Kardaya. Oke, Kardaya, sorry. Pak Kardaya. Kemudian di sebelah kanan saya juga ada Bapak Edi Priyono, merupakan tenaga ahli utama KSP. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Dan di sebelah Pak Edi ada Bapak Tulus Abadi, merupakan Ketua Pengurus Harian YLKI. Nah, pertama saya ingin ke Dewan Energi terlebih dahulu. Pak Satya, kalau misalkan kita melihat perang ini terus berlanjut, apa dampaknya ke Indonesia? Kalau kita melihat bahwasannya dikaitkan dengan harga minyak ya, faktor harga minyak itu di samping supply demand juga ada geopolitics. Sebetulnya yang terjadi di Rusia bukan pertama kali kalau dalam konteks kenaikan harga minyak, karena pada waktu ada ketegangan di Middle East itu juga menimbulkan masalah di harga minyak ya. Sehingga kita sebetulnya sudah terbiasa dengan itu. Cuman justru yang mesti kita antisipasi sekarang dampaknya saja. Karena kita kan defisit, berbicara crude kita defisit. Nah, justru itu yang mesti kita siasati gitu, karena ini menyangkut masalah subsidi atau kompensasi. Jadi kalau misalkan ICP kita naiknya $1 saja, itu sudah subsidinya 253 miliar rupiah. 253 miliar rupiah. Itu naik $1 ya per barel. Nanti kalau misalkan nanti ICP kita itu dari asumsi APBN yang 63, yang tadi dikatakan WTI sekitar 111, 110 ya, Brent di bawahnya sedikit. Ya, kalau kita lihat ICP sekitar 97. Coba bayangkan 97 dikurangi 63. Berarti berapa? Sekitar 33. 33 berarti dikalikan berapa subsidi yang mesti ditanggung oleh negara. Justru itu yang sebenarnya senario ini harus disiasati ya, supaya kita bisa meminimalisir ya adanya kebutuhan yang impor crude dan BBM yang selama ini terjadi. Karena yang namanya transaksi berjalan itu adalah atau current deficit account kita, itu faktor yang paling utama kan impor BBM dan impor crude. Maka Bapak Presiden beberapa kali kan selalu mengatakan bagaimana kita menekan di samping kita merlebar ekspor kita, tetapi juga mengurangi daripada kebutuhan BBM tersebut ditambah dengan crude tadi. Nah, ini yang sebetulnya di Dewan Energi Nasional beberapa waktu yang lalu kita pikirkan, sebetulnya di dalam konteks mau transisi energi menuju net zero emission 2060 itu langkah-langkahnya apa saja. Ya, karena kita kan sudah mengatakan energi fosil secara perlahan-lahan itu akan kita tinggalkan, termasuk di dalamnya itu adalah batu bara. Ya, kita masih menggunakan buffer yang tadinya batu bara kita masukkan ke gas. Karena gas relatif kita mempunyai produksi lebih, ya makanya ada gas kita yang kita ekspor. Punya dampak, sekarang kalau kita spot LNG itu $33 Pak per MMBTU, luar biasa gede, besarnya. Ini juga termasuk hal-hal yang kita mesti pikirkan gitu, supaya dampak daripada kenaikan harga minyak yang nanti diikuti oleh batu bara, karena mereka indeks kepada harga minyak, batu bara dan juga gas.
Nah, itu juga bisa kita antisipasi. Ini perlu menjadi highlight tadi kalau nggak salah Pak Satya menyebutkan bahwa setiap kenaikan $1 Ya. ini akan berpengaruh terhadap 253 untuk subsidi. miliar subsidinya, Oke, kita tambahan tanya, subsidinya. tambahan subsidinya segitu ya Pak ya. Iya. Ini kalau pemerintah sudah siapkah Pak untuk menyediakan dana dengan yang sebesar itu, hitung-hitungannya $1 naik itu subsidinya juga naik Rp350. Ya, yang pertama saya dari kantor staf presiden itu bukan instansi teknis ya. Jadi kalau hitungan detailnya Kementerian Keuangan ya yang akan tahu. Tapi secara prinsip seperti yang tadi disampaikan, APBN kita itu kan disusun berdasarkan berbagai asumsi dan salah satu asumsinya itu asumsi harga minyak. Ya. Dan harga minyak di asumsi APBN 2022 itu $63. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Satya. Nah, ini tentu saja ada konsekuensinya dan kita kan posisinya sebagai net importer ya. Jadi kita kadang-kadang kita terbuai cerita masa lalu Pak bahwa kita itu kaya minyak. Ya kita punya minyak tapi udah nggak kaya lagi. Dulu pernah. Udah jadi importir gitu. sekarang ya. Betul, sekarang net importer. Jadi dampaknya kalau dari sisi minyak itu kita justru negatif ya. Kebutuhan untuk subsidi. Nah, yang pasti memerlukan subsidi itu adalah bahan bakar atau gas yang selama ini memang sudah disubsidi. Contohnya adalah LPG 3 kilo. LPG 3 kilo itu harganya kan, harga subsidinya itu kurang lebih itu mungkin sepertiga ya dari harga normalnya ya. Dan artinya 2/3-nya itu harus disubsidi pemerintah. Nah, kalau harga normalnya naik sementara pemerintah kan sampai saat ini kan kebijakannya kan tidak menaikkan harga LPG yang bersubsidi yang 3 kilo. Maka berarti subsidinya harus semakin besar. Nah ini yang hitung-hitungannya mungkin teman-teman Kementerian Keuangan dan mungkin di BKF ya, Badan Kebijakan Fiskal yang, atau mungkin di SDM yang mengetahui. Tapi yang jelas bahwa kebutuhan kita untuk melakukan subsidi itu sudah pasti tinggi gitu ya. Dan untuk kita ketahui bahwa LPG 3 kg itu kan kalau hitung-hitungannya Pertamina kan sekitar 93% dari konsumsi LPG. Jadi ya nyaris semua itu kita subsidi memang gitu. Makanya kalau sekarang banyak yang meributkan LPG non subsidi naik itu sebenarnya kalau secara nasional itu kan cuma 7%. Berarti 93% masyarakat Indonesia menggunakan tabung LPG 3 kg nih Pak ya? Betul, gampangnya gitu. Termasuk juga kaum kelas menengah? Jadi kaum kelas menengah pun juga nggak perlu khawatir dengan... Gampangnya gini aja ya. Ya kita tahu DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial di Kemensos itu ada errornya lah ya. Ada tidak akurat. Tapi itu jumlahnya kurang lebih 30 juta. Itu adalah resminya adalah rumah tangga miskin atau rentan miskin. 30 juta. Nah, pengguna LPG bersubsidi itu jumlahnya udah lebih dari 40 juta. Jadi jelas bahwa ada sekian juta rumah tangga yang tidak masuk kategori miskin atau rentan miskin menjadi konsumen LPG 3 kg. Dan itu adalah konsekuensi dari kebijakan kita sendiri sebenarnya kalau mau boleh dibilang, karena subsidinya bersifat terbuka. Siapapun bisa membeli membeli LPG bersubsidi yang 3 kg itu kan gitu ya. Meskipun di situ ada tulisan ini untuk keluarga masyarakat miskin gitu ya. Tetapi kan ya di kita banyak yang cuek. Jadi benar bahwa kita harus akui bahwa kenyataan itu ada. Dari hitung-hitungan itu sudah jelas. Rentan miskin 30 juta, tapi penggunanya sekitar 41-42 juta. Jadi paling tidak ada sekitar 12 juta rumah tangga yang sebenarnya tidak miskin atau rentan miskin yang ikut menikmati subsidi LPG. Nah ini yang terus kita coba untuk cari solusinya. Nah sebetulnya kan kalau bicara soal Rusia ini terkait dengan harga energi, apa mungkin skema yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan Pak? Iya, ini yang pertama adalah bahwa pemerintah khususnya Bapak Presiden ini kan selalu punya perhatian yang besar ya terhadap hal seperti ini. Jadi tidak mungkin didiamkan. Nah cuma memang tidak semua hal juga kemudian kita bisa selesaikan sendiri oleh pemerintah. Kita perlu kerjasama semua pihak. Jadi misalkan begini, masalah LPG misalkan ya, ini kan banyak yang komplain ya kenapa naik gitu ya, yang non subsidi ya. Karena itu barangnya kan barang impor, 70% 70-80% LPG kita itu harus impor. Nah kalau impor, kalau nggak ada subsidi, ya kalau harga internasional naik ya ikut naik gitu. Masalah timingnya kapan dan sebagainya mungkin bisa diatur. Tapi secara prinsip seperti itu. Kedelai juga sama. Kedelai itu 90% impor kan, sehingga ketika terjadi kenaikan harga di pasar global, otomatis kita ikut naik gitu. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang harus menanggung?
gitu ya. Apakah semua dibebankan kepada konsumen, apakah ada dibebankan kepada produsen, ataukah dibebankan kepada pemerintah, atau tiga ini mau sharing. Kalau secara idealnya, ya ini menjadi sharing atau berbagi antara pemerintah, produsen dengan konsumen. Jangan semua dibebankan kepada konsumen, tapi juga jangan selalu berharap semua dibebankan pada pemerintah. Karena kalau pemerintah itu namanya pakai anggaran negara, pakai negara, duit rakyat. Nah ini juga ada hitung-hitungannya gitu. Kita punya risiko fiskal dan sebagainya. Ini tahun terakhir kita defisit fiskalnya boleh lebih dari 3%, tahun depan kita maksimal harus 3% dan sebagainya gitu kan. Nah kemarin juga dalam sebuah diskusi juga begitu kan. Tadi misalkan di pengantar kan ada ya, Mas Bima selalu begitu ya. Jadi menyampaikan, oh ini disubsidi aja dan sebagainya gitu. Nah di sisi lain, nanti di kesempatan lain juga protes kalau defisit semakin melebar gitu kan, dibilang kita utang terus dan sebagainya. Jadi Padahal sebenarnya untuk membantu begitu ya. betul, jadi sebenarnya ini tidak sederhana, tapi yang jelas bahwa paling tidak kita bisa yakinkan masyarakat bahwa pemerintah selalu mencoba untuk mencari yang terbaik ya, dalam arti mungkin tidak bisa menyenangkan semua pihak, tapi kita cari solusi yang terbaik. Oke baik, nanti kita akan dengar suara dari Pak Kardaya dan juga dari Pak Tulus Abadi, pemirsa, tapi usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.